Karena landing jam 3 sore. Tanggung nih, gue buka puasa mau di Jepang, gue mau ngerasain. Mana udah ramen nih sabi. Begitu udah, gue begini lagi. Gitu. Udah gini aja. Jangan marah ya, iya gue udah tahu. Gue udah tahu. Ayam alias babi. Kan misalnya gue mau ikutan. Ya. Di akun itu gue DM apa? DM bisa, atau sebenarnya ke gue juga gak apa-apa juga sih. Okay. Bang gue mau ikutan nanti gue Nanti mungkin ada form gitu ya? Ya. Atau apa? Oke. Lebih gampang langsung bayar sih bang gitu. Langsung pakai form langsung bayar. Terus satu orang nih, mau nonton apa nanti di Fuji Rock? Gue gak tahu ini apa ada kata dia. Kok gak tahu? Lah kalau lu berangkat, gak gue gantiin sepupu gue doang. Kalau dulu kan radio-radio Bandung tuh aktif banget ya? Aktif banget ya, hampir tiap malam minggu mereka adu-aduan Obi Fan. Iya. Buka bagasi, soundnya kenceng-kenceng, ada yang di Dago, ada yang di Saritem. Jangan. Oh, jangan. Jadi kita rumah temen, checklist, apa udah dibeli, event. Event iya bener-bener. Iya, gitu. Event apa event? Itu istilahnya Gofar juga tuh. Iya kan? Nggak maksudnya itu, ya gitu. Acara. Dekat kan studio? Jujur, 3 provinsi. Jalan dari jam berapa? Jalan dari jam 9:30. Sampai sini jam 11. Jujur. Itu setengah jam. Gokar 200. Tol 70. 3 provinsi bang, Banten, Jawa Barat, Jakarta. Kita sesama warga Tangsel. Betul. Benar. Tapi lu baru di situ ya? Pandemi kan? Sebelumnya? Gua kan Bintaro juga. Sebelumnya Bintaro, pindah ke Serpong. Oke. Lebih mahal. Lebih mahal 19.000. Bener. Gitu. Waktu itu masih siaran pas di Bintaro. Masih siaran. Di rumah gua ngontrak di rumah Rio. Oh, di situ. Rio Wicaksono, bener. Akhirnya cabut karena kemalingan 2 laptop, 1 PS. Itu lu kan? Iya. Jadi kalau mau ngontrak di rumah Rio hati-hati. Bener. Ini pelakunya nih. Gue korban. Gue yang kemalingan. Oh, yang kemalingan? Gue kemalingan. Gak bohong tapi kan? Beneran. Oh serius? 2 laptop, 1 PS. 1 tas isinya ada clip on. Kacamata, jam tangan, apalagi tuh. Itu gak di CCTV tuh? Pas banget. Sebulan itu internet satu komplek mati. Seminggu sebelumnya ada orang ngaku-ngaku PLN. Depan rumah gue aja, sampai bini gue bilang, ini siapa dah? Kok pada ngeliatin rumah kita, tapi pakai rompi. Itu bilangnya orang PLN. Ternyata bener. Pas berapa bulan kemudian, ada yang mau maling lagi tapi ketahuan karena kayak ini orang masih belum tidur nih yang dimalingin rumah tetangga gue. Maling sepedanya nyangkut di pagar. Kok profesional? Asli. Kok James Bond? Pas dilihat di belakang bang, ada celana tuh. Celana sama dompet segala macem, dicek ada SIM card banyak tuh 5. Sama foto-foto. Dan kata bini gue, ini foto yang kemarin ngawasin rumah waktu rumah saya kemalingan nih. Oke, gitu. Itu dia tuh ya? Iya kayaknya emang udah sindikat. Nah lu sadarnya lu lagi pergi keluar rumah nih? Balik-balik hilang itu gitu? Enggak, gue masih di rumah, lagi di rumah. Oke, terus? Jadi pagi kan mau siaran tuh. Pagi mau siaran. Laptop mana ya? Dibawa kali ya, bini gue semalam bangun kali mau ngeprint buat visa. Karena emang kita mau ngajuin visa buat ke Jepang waktu itu. Oke. Karena bareng sama keluarga, kita belum ada yang punya e-passport. Jadi harus ngajuin visa kan. Gue ke bawah, nggak ada. Gue bangunin bini gue. Yang ini laptop kemana nih? Ya di tempat biasa. Di tempat biasa mana ya? Di kamar kerja kamu. Nggak ada. Gue balik. Gue datang duluan dong. Gue buka kamar kerja. Gue liat PS gue. Ya bener. Raib. Tapi nggak ada yang dirusak. Jadi dia mau manjat. Terus manjat tuh emang tinggi banget nih. Terus lewat belakang rumah gue. Masuk aja udah lewat pintu belakang. Karena pintu belakang gue nggak dikunci. Karena mbak gue kan di luar kan. Oke. Jadi kalau gue kunci dari dalam. Jadi sistem kunci kalau dikunci dari dalam dari luar tuh nggak bisa dibuka. Iya. Jadi mbak gue nggak bisa beres-beres dong segala macam. Ya udah, dia masuk aja udah gitu. Yang gue takut tuh kalau gue tiba-tiba kebangun sadar, terus gue ngagepin dia, bisa kelar dong. Gue sama anak. Oh lu harus kesatria dong deh. Itu sih. Ini bini lu hah kok takut? Gue bukan takut, gue nggak tegaan.
Oh, Kan kita sebagai sama manusia Oke. gitu kan. Gue nanya dulu kebutuhannya apa. wow. Kan ada 2 laptop, Sempat. satu aja deh. Gitu. Ini masih baru yang satu, belum ada stikernya. Yang ada stikernya nggak apa-apa deh gitu. Kok John Wick? Gak ada sosok kepala rumah tangga yang diandalkan dia. agak kurang. Iya, betul. Iya. 2 laptop, 1 PS. Satu PS. Masalahnya tuh, itu gue belum namatin game. Beger. Concernnya lebih ke situ ya. Iya, Oke. stop. Saya tamatin dulu sampai jam 5, baru boleh diambil. Harusnya gitu, harus ada negosiasi. Iya, gitu. lu di teras dulu deh, bentar. Iya, gitu, tungguin dulu deh gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gue belum tamat, ya lo kasih waktu gitu. Lu telepon Rio dong harusnya. Ya Rio jujur udah gak enakan tuh. Ini di gimana di kontrak kita nih? Gak ada. Kan itu tanggung jawab sendiri. Iya, tanggung jawab sendiri. kalau kemaling. Oke, iya. Gitu. Itu tahun berapa tuh? 2003. 2022. 2022. 2023 bener. Iya, karena lu nikah 2022 kan? 2020. Oh, pandemi banget dong. Pandemi banget. Oke. Menikah 2020, lamaran 2020 juga. Dimana sahabat Anda pulang party tiba-tiba, wah dandanan resmi banget, alias pakai kaos doang. Enggak. Belum mandi. Gofar. Udah ngata-ngatain mertua gue, milih Pak Luhut ya. Itu dia. Sore emang gue undang kan. Nah karena dulu, kita kan terbatas banget dulu bang, mengundang orang. Terus tiba-tiba pas banget sahabat gue yang ada teman gue lagi, teman dekat nih. Gue gak bisa datang, mata gue bengkak nih. Tiba-tiba Gofar nelfon. Dit lu lamaran hari ini? Iya dah. Gue datang ya. Ya pas banget teman gue ada yang gak bisa. Dan pagi itu dia gue gak tahu dari mana. Gue masih pakai celana panjang, sepatu fans sama udah baju lengan panjang yang wangi. Formal. Iya, wangi-wangi autan tuh kayaknya. Itu bulan apa tuh? Udah akhir tahun kali ya? Kayak Juli apa Agustus apa September. Wah, tuh lagi PPKM sih. Iya. Jujur, hamil berapa minggu nikahan gue, sahabatnya bini gue nikah di hotel mana gitu di Jakarta, dibalikin duitnya. Oh ya? Set, kita nggak berani, takut disegel sama pemerintah. Pusing dia tuh nyari venue lagi. Akhirnya ada di sebuah hotel, nih gue nggak bisa sebutin hotelnya. Nggak bisa, nggak boleh, jangan ya. Ntar disegel lagi kalau sekarang. Jadi dipindahin ke hotel itu berani ambil resiko gitu kan. Diarahin pokoknya diparkir di belakang rumah warga. Wah. Terus jalan kan ke hotel nih. Kok kayaknya gak ada apa-apaan nih. Sepi. Wah, rapi tuh. Terus pas ke dalam ballroom, banyak orang. Deg-degan gue, anjing ini pada kagak pakai masker. Oh. Udah nikahin di situ tuh dia. Tapi Hotel Tulip berarti? Enggak, itu bukan. Bukan. Itu terlalu kecil. Dan. Itu terlalu kecil. Oh iya. Anda agak familiar ya? Lewat doang. Sampai sekarang sih penasaran ya. Udah ganti nama jujur? Kagak, masih emang. Udah ganti nama Red Doors. Tapi masih tulis. Oh masih tulis. Present by iya. Red Doors. 800 meter dari kampus saya jujur, Mustopo. Iya. Iya benar. Pernah ada kunjungan ke sana? Tidak. Kok lama? Tidak. Tidak, hampir ya. Hampir. Maksudnya kan kita begadang tugas kampus. Oh iya benar. Iya, di mana ya? Sama acara-acara kampus bener, kan. begadang loading apa. Iya. Ya mending ke kosan temen yang ini, yang jadi ketua panitia. Betul. Iya, jadi kan ketua panitia dia capek loading. Gue ke situ aja. Oh iya benar. Iya. Kan rumah dulu Bintar. Ya jauh. Jauh ke Mustopo. Parah. Belum ada Wush. Iya, jadi kita rumah temen, checklist, apa udah dibeli, event. Event iya benar. Gitu. Event apa event? Itu istilahnya Gofar juga tuh. Iya kan? Nggak maksudnya itu, ya gitu. Acara. Kalau dulu gua sama Gilang Gomblo, karena satu kosan, beda lagi bang istilahnya. Apa tuh? Dia suka nelfon gue, Gomblo. Sob lo di mana nih? Gue lagi di sini nih. Masih lama nggak pulang? Nggak tahu, dia emang kenapa? Oh gue mau evakuasi. Oh evakuasi. Bab. Gitu kan mungkin menyelamatkan orang-orang yang iya. Evakuasi, menyelamatkan orang-orang jadi shelter gitu. Bener penampungan. Iya. Gitu. Tapi Adi jujur di dunia MC, iya bener, lumayan merajai. Ini boleh gue minum ya? Silakan. Cuma ya memang sekarang faktanya si radio ini lagi terpuruk ya. Parah. Ini gue sampai setahun yang lalu
udahan. Menurut lo ini akan berlangsung seterusnya atau emang udah habis menurut lo? Kalau menurut gue harusnya ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sebentar doang kali ya. Kalau radio-radio yang lain tuh mau beradaptasi lagi sama perkembangan zaman. Tapi kan kemarin gue denger podcast siapa ya? Kayak bukan di konten deh. Konten di TikTok kayak dunia kreatif pun di agency segala macam sekarang tuh cepet semuanya gitu. Parah. Ya bisa lo harus bersaing sama AI, sama bahkan kayak bikin script sama chat GPT segala macam. Kalau radio juga harusnya begitu juga. Sedangkan di luar negeri tuh kayaknya udah invest hal kayak gitu dari zaman dulu. Sesimpel kayak misalkan lo siaran sama Grind Boys gitu. Misalkan siaran, taruh aja kamera di YouTube. Direkam terus udah nih. Terus rekaman siaran lo ditaruh di YouTube, udah. Siapa tuh penggemar lo tuh kayak yang tadi, anjir gua harus meeting pagi-pagi, gua ketinggalan lo siaran, bisa nonton di YouTube. Tapping kan? Iya. Atau enggak ya misalkan tapping yang tadi pagi gitu kan, tapi di YouTube sesimpel itu doang. Dan hal kayak gitu kayaknya nggak banyak radio yang ngelakuin itu gitu. Atau ada tapi? Ada, kayak grup-grup Mahaka tuh kayak dulu tuh, dari dulu emang udah datang siaran-siaran udah bikin konten, siaran bikin konten. Kalau sekarang? Kalau sekarang nggak ada. Kayaknya cuma Mahaka itu, Mahaka masih melakukan itu. Masih melakukan itu dari dulu. Gua ngeliatnya gitu ya grup Mahaka. Ya. Cuman mungkin yang lain-lain telat ngelakuinnya. Bahkan dulu sebenarnya waktu zaman gua Hits FM, gua sering kayak gitu juga tuh. Hits FM tuh dulu grupnya Indika ya, grup Indika sama Net. Jadi gua datang di challenge sama bukan konten kreator, fotografer atau videografernya sekarang kerja di Vindes tuh namanya si Awan. Yang jadi kreatif director segala macam. Kayak Bang, lo hari ini mau ngapain? Temanya apa? Kita mau bikin foto atau video apa? Jadi guanya sebagai penyiar juga mikir gue harus bikin apa ya? Iya. Gitu. Itu baru bagus. Harusnya gitu. Iya. Tapi juga radio kan yang si Hitafnya juga bangkrut juga kan. Mungkin karena ada juga ketidaksabaran orang-orang di dalamnya untuk bikin bisnis ini jadi bagus. Harusnya butuh kesabaran lah. Iya. Kadang-kadang orang gue mau invest tapi cepet baliknya ya susah juga sih. Gitu. Kalah sama platform lain di sosmed juga bisa. Mungkin. Ya kan? Tapi kalau di radio Malaysia kayak banyak tuh yang masih live TikTok sambil siaran. Gue suka appreciate banget sama teman-teman, gue suka liatin ada penyiar Gen FM Surabaya. Dia sambil live TikTok, siaran. Tuh enak banget tuh gue ngeliatin orang siaran sambil TikTok. Nah live-nya di akun pribadi apa di? Pribadi. Oh. Jadi mau gak mau kan akhirnya orang jadi, dia siaran di Gen FM. Gue salah mau dengerin deh. Gitu. Nah di sini jarang tuh ya? Atau nggak ada malah ya? Kayaknya sekarang yang ngelakuin itu si Sahil. Gue nggak tahu. Yang penyiar pagi Jak FM. Oke. Gitu, atau mungkin si Kemal Mokhtar yang di Gen FM gitu. Bukan Pak Levi bukan kan? Bukan. Dia kan ribut. Oh iya. Harusnya dari dulu Bang gitu, harusnya ya. Sekarang sudah terlambat sedikit. Iya. Oke. Sama ini sih mungkin waktu kemarin gue sempet siaran di TikTok, ngobrol-ngobrol. Itu kan seru banget ya. Nah mungkin karena sekarang udah maju sistemnya nih. Kayak lo bisa live delay, bisa tapping. Sebenarnya kan yang enak ya kalau kita bisa nyapa-nyapa pendengar itu kan yang atau interaksi sama pendengar kan lebih seru kan. Orang tuh lebih ngerasa dia intimate dan di-appreciate gitu. Jangan kan tanda kutip orang biasa. Misalkan lo lagi dengerin siapa di siaran. Oh yang muda deh, yang ini Berens. Wow. Bukan. Itu. Ini Berens kata Gofar mirip nyokap gue. Iya mirip banget bener sama nyokap gue. Tapi kan gak muda. Muda. Generasi yang sekarang. Ya. Panji. Wow, jatuh. Masa segitu muda tuh kayak Mark Sopakua. Rest in peace. Oh, rest in peace ya? Rest in peace. Ya gak apa-apa. Iya, daripada masih hidup dibilang udah meninggal. Iya benar. Itu bilang siapa? Udah meninggal? Belum meninggal. Ya misalkan kayak Rizal Kadri. Ya, gue lagi denger siaran nih. Sapa-sapa dong. Lu pasti kayak, ya anjir gue di notice. Ya. Seneng tuh, ada senengnya. Gue aja penyiar radio tuh seneng tuh gimana orang-orang yang lain. Orang-orang yang pendengar-pendengar yang lain. Kemarin mereka memberlakukan itu di Warkopolim. Yang mana tuh? Live Gen FM sama Patra. Interview gue sama Wancoy. Nah itu lumayan rame, bener. Nah, itu kayak gitu. Kayaknya memang harusnya
dari dulu radio tuh kayak gitu tuh, membiasakan juga bikin aktivasi di luar, terus juga apa ya, memaintain hubungan mereka sama pendengar. Ya mungkin kayak lo sama Grind Boys Ya. sama Green Gang kan di maintain tuh. Betul. Futsalan atau di mana di Mini ya, soccer. atau di grup apa namanya pakai Telegram. gitu-gitu. Harusnya gitu. Jadi kerasa si pendengar tuh punya loyalitas sama penyiar atau sama si radionya begitu. Harusnya ya. Gitu. Nah, nama-nama besar radio yang mainstream ya, tersisa berapa Dit per kita syuting nih? Prambors masih ada gak? Ini masih perbincangan. Zap. Banyak nanya, masih ada gak sih? Wah kebetulan saya juga 1 tahun lalu udah gak siaran nih. Jadi gosip-gosip itu udah gak update lagi. Soalnya kenapa? Soalnya gue mau gerebek kantornya nih. Maksudnya klien gue mau gerebek kantornya, mau ngasih aktivasi atau segala macam. Kalau tiba-tiba gue kesana gak ada orang kan amsyong. Iya benar. Kok digerebek gak ada orang? Gitu kan. Iya benar. Ya lo tanya sendiri aja deh, gue bilang gue gak tahu. Cuman yang pasti ya grup Mahaka masih lah. Grup apa pasti ya? Ya kayak Jak FM, GN FM, terus si Kiss FM, Light FM gitu-gitu. Sama Hot FM kan dangdutnya masih ada tuh setahu gue. Hot FM dangdut ya? Ya. Oke. Hard Rock sebenarnya pun masih ada, cuma... Ganti nama. Oh ganti nama? Jadi The Rockin' Live. Oke. Sama iRadio jadi Iswara, itu juga masih ada sih. Penyiarnya masih ada? Penyiarnya masih ada, tapi kayaknya yang lama tuh tinggal si Dewi Hanafi doang. Yang dari zaman angkatannya Gofar, sebelum Gofar pun Oh dia udah ada? masih ada. Ya maksudnya masih ada di situ. Gitu. Kalau iRadio, penyiarnya sih kayak udah muda-muda alias Rico Ceper. Iya masih ada tapi bener? Masih ada. Ujo radio apa? Ujo Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM itu di Mahaka, grup Mahaka. Sama Tika ya? Bukan, dia bukan sama Tika, sama siapa ya bang yang mirip, aduh gue lupa lagi. Ujo, ya masih ada dia kan Bukan pagi kan? cewek juga deh, gue sempet ketemu tuh waktu itu. Oke. Tapi emang menurut gua dulu kalau tidak salah gua ngobrol sama Gofar juga dia sempat mengusulkan tuh. Apa tuh? Iya memang either itu live stream Iya. atau tapping siangnya naik. Iya. Biar orang yang ketinggalan tuh bisa tetap dengerin. Betul. Dan minimal juga secara bisnis bisa ada adlibs. Betul. Turunannya banyak. Bisa jadi dapat AdSense juga gitu. Ya kayak lo Grind Boys aja kan lo kan. Iya. Lo kayak siaran cuma direkam gitu aja obrolan segala macam. Ini kan obrolan putus, mau obrolan nanti yang off air ditayangin, yang enggak juga nggak apa-apa juga kan gitu. Iya benar. Wah radio sih sayang banget ya kalau sampai... Kalau di luar negeri gimana Dit? Nah. Gue ngerasa kalau di luar negeri gue masih ngeliat tuh kayak di Jepang. Itu masih aktif banget kayak, sebenarnya kayak ini mah mereka tuh nggak ngapa-ngapain deh. Kayak di Jepang gue ngeliat kayak di Summer Sonic atau di Fuji Rock masih ada tuh aktivasi-aktivasi siaran di event. Yang interview misalkan bandnya siapa nih, band-band lokal Jepang gitu. Let's say Asian Kung Fu Generation atau El Garden manggung terus di interview sama mereka. Atau mungkin mereka lagi promo manggung juga di Fuji Rock terus di interview radio itu masih ada yang merhatiin, masih rame gitu. Dulu waktu zaman pandemi saking kangen sama Jepang gue sampai ngeliat di YouTube itu doang kayak CCTV Shibuya doang kayak. Serius lo? Ih kangen banget, Shibuya sepi banget ya kayak gitu. Oh serius lo? Iya, terus ada radio Jepang, mereka live streaming kayak mereka di Jepang kayak gini ya siarannya. Ya masih ada yang merhatiin gitu. Terus kalau di luar negeri banyak banget kan konten-konten radio yang taruh di YouTube. Yang akhirnya coba deh kalau misalkan program Indonesia, program radio atau program TV, pasti kalau nyari ide dari program radio luar. Iya benar. Gitu kan. Gue waktu ke Jepang sama anak-anak, di Shibuya itu ada sebuah toko, arahnya itu, ya lo hafal apa sih? Toko Air Jordan kan cuma satu tuh, kita yang ke atas agak nanjak, di situ ada toko. Mereka siaran di etalasenya. Iya, itu si radio itu deh kayaknya deh. Iya. Itu gue bilang, wah ini gak ada di Indonesia nih. Oke. Harusnya ada bikin siaran di public space gitu-gitu sih. Kalau dulu kan radio-radio Bandung tuh aktif banget ya? Aktif banget ya, hampir tiap malam minggu mereka adu-aduan obi fan. Iya. Buka bagasi, soundnya kenceng-kenceng, ada yang di Dago, ada yang di Saritem. Jangan. Oh, jangan. Gak boleh bersih kalau itu ya. Tapi gue knowledge nih jujur, Ardan Radio, ya. Jujur gue tahu. Oh, itu kan umum. Tapi bukan dunia gue. Oh iya benar. Apa? Os Radio. Wow. Bandung gak tapi base-nya? Iya. Bener gak? Iya, baru masuk ke Jakarta. Iya.
Baru iya. Kamu sekarang jadi radio muterin lagu-lagu indie ya kalau di Jakarta Os Radio. Masih ya? Masih ada. Terakhir tuh si teman kita si Unbound Kill. Oh iya siaran pagi. Siaran pagi. Iya. Karena umum sih umum. Tapi itu radio gede di Bandung ya? Iya. Maksudnya itu grup-grup yang masih bertahan. Ya kalau di radio daerah kayaknya masih ini deh, masih oke lah gitu bisnisnya. Mungkin karena kosnya juga nggak gede kali ya. Nah itu terdampak di Jakarta doang atau di Bandung enggak berarti menurut lu nih? Gue tidak mengamati. Gue belum pernah mendengar cerita teman-teman Bandung, tapi gue pernah denger waktu ke Bandung siaran sorenya tuh penyiarnya si suaminya Risa Saraswati yang jurnalis si Dimasta. Gue perhatiin kayak setiap jam ada yang tap in bang. Misalkan lu apa nih segmennya sejam itu tebak-tebakan atau pantun Coffee Luwak, ada titlingnya, terus ganti lagi sejam lagi, anjing ini setiap jam. Boleh. Banyak iklan nih. Oke. Tapi mungkin tadi pemasukannya banyak, costnya nggak banyak. Iya. Sorry to say kayak misalkan untuk angka gajinya nggak sefantastis di Jakarta. Di Jakarta. Tuh, Jakarta kan rata-rata penyiar baru aja udah bisa dapat 2 digit. Gitu. Anda? Ya lumayan. Tuh, kata penyiar Bandung, Anda yang gede dit, sombong. Soalnya dulu gue pernah ngobrol sama Randika Jamil. Oke. Dia kan siaran pagi di OS, gue juga di OS dulu kan pagi juga. Iya. Terus, gue kalau boleh tahu lu berapa di sana angkanya sekian 10.000 dit. Oh itu pas lu masuk, enggak sekarang. Hah? Anjing itu enggak, udah enggak seharusnya. Dan lu kan udah siaran pagi dan lu senior. Ya enggak kalau di Bandung emang segitu angkanya. Gitu. Oke. Beda sama di Jakarta. Jakarta tuh kayak, ya nggak penyiar baru banget lah udah sekitar setahun 2 tahun gitu. Dan dia udah senior di sana kayak. Dan penyiar pagi pula harusnya nggak segitu. Iya. Itu mungkin kosnya nggak terlalu gede. Terus mungkin ngatur ini juga sih, jamnya juga agak membingungkan kalau di Bandung tuh kayak prime time-nya cuman ada dari jam 6 sampai jam 9. Terus lanjut lagi jam 9 sampai jam sekian. Jadi banyak penyiar tapi gajinya tuh yang digaji sejam doang gitu. Kalau sini kan nggak ada 4 jam tapi gajinya gede-gede semua gitu, angka-angkanya ibaratnya. Hah? Anda? Enggak, gue belum termasuk. Sahabat Anda. Iya, kalau dia iya. Iya, itu juga. Iya, benar. Iya, jadi beberapa kota itu memiliki culture yang berbeda juga di radionya ya. Iya. Dan nggak tahu apakah terdampak juga di Bandung. Betul. 3 kota terbesar yang memiliki industri radio yang hidup di Indonesia mana aja, Dit? Selain Jakarta. Jakarta, Bandung pasti kata dia. Jogja kayaknya iya aja. Sama Bali. Surabaya juga. Bali enggak? Bali. Surabaya iya sih. Surabaya iya kan. Gue ngeliatnya dari grup-grup gede aja tuh yang masih punya radio di sana dan nggak tutup kan. Kayak Gen masih ada di Surabaya. Terus Jogja juga masih banyak radio-radio yang tadi yang zaman-zaman dulu masih hidup gitu kan. Bali juga mungkin masih ya. Tapi kalau Bali kan nggak terlalu hiruk pikuk ya di sana ya. Nggak, maksudnya nggak kayak kayak mereka lebih slow living. Iya. Bali culture gitu sih ya. Jarang yang bangun pagi untuk mungkin ada tapi maksudnya nggak terlalu kita yang hektik, nggak kayak mungkin di kota-kota yang lain gitu. Di Bandung aja sebenarnya walaupun bangun pagi tapi ya ke kantor cuman ya udah nyampe gitu. Deket jadi, ya. makanya dia prime time pagi cuman sebentar. Nggak kayak Jakarta tuh yang bisa ada yang tinggal dari Serpong terus kantornya di Cipinang kayak gitu. Nah, sebenarnya radio itu diciptakan udah tahu deh. Nih supaya Adit insomnia ke Hirau Pukau. Radio kita ciptakan buat nemenin lu 1,5 jam gitu. Tadi hampir gue mau ngekos H-1 gitu kan. Hampir. Cuman kebetulan tukang parkir di seberang santun ya. Alias kayak, Bang nitip mobil ya? Tangan ambil gini. Kayak ada kode gitu. Iya ntar aja kali pas pulang. Santun. Bener. Bicara Jepang tadi. Wah lu juga identik sama Fuji Rock jujur. Lu jatuh cinta sama Jepang awalnya gimana, Dit? Sampai CCTV diliatin sih. Pandemi situ lu udah kangen kan banget tuh lu. Siapa yang gak mau atau gak jatuh cinta sama Jepang, Bang? Iya gue pun termasuk, cuma
CCTV Shibuya diliatin sih. Itu sesuatu. Aneh ya. Nah Wancoy gue kasih beberapa negara nih. Coy lu mendingan Thailand apa Jepang? Dia belum pernah ke Thailand. Gue Jepang, gue mendingan ke Jepang 2 kali. Enggak, gue mau negara lain, Wancoy. Ada juga orang kayak Wancoy, banyak juga. Nah lo menemukan apa di Jepang yang gue suka banget di negara? Gue gak tau, kayak waktu pertama kali ke Jepang tahun 2016, baru landing nih di bandaranya. Gue pengen balik lagi, padahal belum kemana-mana. Rasanya pengen balik lagi. Haneda. Wow. Betul gak? Betul. Ada 2 kan, satu lagi apa Dit? Narita. Haneda yang deketnya. Narita yang jauh. Oke. Dan lebih modern Haneda. Betul. Enak. Lo kemarin kemana? Di mana? Haneda apa Narita? Haneda. Iya, deket ya kemana-mana. Iya. Narita tuh kayak sebenarnya ya kayak Suta, jauh banget. Kalau Haneda lebih halim lah, tapi sisi bagusnya lebih bagusan si Haneda. Iya. Lebih modern lah gitu. Lu landing langsung gitu tuh? Iya kayak, padahal belum ke imigrasi kan, kita ngelewatin tuh tur pesawat tuh yang ngeliat apa sih namanya pesawat-pesawat pada parkir. Kayak, iya. Jauh pokoknya deh, panjang jalannya. Asli, gue bilang kayak gue pengen kesini lagi dah. Lah padahal belum ngapa-ngapain. Kayak apa ya, Jepang tuh mungkin karena dulu kita sangat identik sama hal-hal nggak jauh dari Jepang nih Bang, kayak film-film animenya. Terus film-film superhero-nya kan rata-rata ada Jepang dulu. Iya, relate Baja Hitam, Doraemon, Sailor Moon lah gitu-gitulah. Iya. Terus apalagi ya yang Oshin. Bener, Oshin. Ya, bener. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat kalau kayak ke UK atau ke US terlalu jauh gitu. Terus mungkin secara bahasa kayaknya agak susah nih gitu kalau ke luar negeri. Kalau Jepang kan sebenarnya sama kayak kita juga nggak pandai bahasa Inggris kan. Iya. Bahkan mungkin lebih pintaran kita bahasa Inggris. Iya, gitu. Ada betul, kemauan betul. kita untuk belajar bahasa Inggris gitu. Terus ngeliat orang-orangnya, akses transportasinya juga lebih mudah dipakai gitu. Mungkin kalau dulu kita belum punya MRT, mereka udah punya, kayak anjir enak banget ya ternyata kalau Jepang. Kita bisa commuting, bisa jalan kaki bersih. Terus semua sudut Jepang tuh estetik. Betul. Yang mau foto brand pasti di mana aja pasti jadi tuh kayak bener, gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi menurut gua Jepang ya itu negara yang kayak, bahkan gua kayak mikir apa gua tinggal sana aja ya. Apalagi kan gua sempet les banyak yang kepikiran tuh di begitu tuh. Les bahasa Jepang sama teman gua. Oh ya? Di mana cepet hafalnya alias 2 hari lupa lagi. Apa ya kemarin dia? Oh lu sempet hampir mau tinggal di Jepang? Ya pengen sebenarnya, sampai sekarang juga pengen deh gue tinggal Yang di Jepang. cita-cita seperti itu banget tuh Muklai. Betul. Pokoknya sering banget pameran di sana kan dia. Iya. Jepang. Nah lo harusnya ini dong. Lo ada perbandingan negara maju lain yang enggak nih gue biasa aja. Gue lebih suka Jepang. Ada gak? Gue ada. Apa? Gue udah pernah ke Belanda kan. Gue lebih suka Jepang. Kenapa lo lebih suka Jepang dibanding Belanda? Oh gue bisa breakdown. Pertama gue ternyata kalau dideskripsikan tuh city boy banget. Gue gak suka hening. Oh iya sama gue juga. Lucunya gue liat Shibuya tuh rame. Keren. Iya benar. Iya. Karena sensasi itu gue rasain di saat gue masih kecil itu gue dibawa sama almarhum nenek gue ke Bandung. Iya. Naik kereta Gambir. Begitu gue balik naik taksi lewat Sudirman tuh kayak nah jadi gue lihat building city light tuh suka banget. Nah itu kan Jepang gila. Nah karena kalau di Belanda itu jam 9 jam 10 malam tuh udah sepi. Betul, kayak di Cikaso tuh udah kampung Bener. Jam 8 kayaknya mau ke Indomaret aja kayak takut dibegal. Iya gitu. Terus juga karena gue suka fashion, iya streetwear-nya gila. Itu sejauh mata memandang tuh orang-orang pakai celana baggy, gombrong-gombrong, keren sih. Orang tuh dandanannya nggak seragam. Itu. Nongkrong tuh lu pakai baju kayak gimana, teman lu pakai apa. Kalau di Indonesia kan masih ada yang seragam tuh. Iya. Maksudnya tuh nggak kayak dulu kita ke Bandung. Bener. Ya, ke Bandung maka disebut Paris Van Java kan karena orang-orangnya bebas berekspresi kan, pakai sweater lah, pakai apa, Iya. Kalau Jakarta kan dingin. Bener. Kalau Bandung kan masih seru lah gitu buat, emang gue pakai sweater di tengah hari karena emang masih dingin udaranya dulu gitu. Dan di Jepang bener kayak gila nih orang-orang dandanannya kok bisa begini ya, bisa keren-keren gini. Dipakai ibaratnya penjaga toko aja tetap keren. Iya kan gitu. Jujur. Udah gitu makanan. Makanan masih nyambung sama kita lah. Makanan masih nyambung.
Jujur gue dijebak sama Gofar. Tahu ceritanya kan? Yang makan ramen. Bab, puasa, gue buka puasa, gue mau ngetes tuh emang tuh. Mau ngetes, supaya gue, karena landing jam 3 sore. Tanggung nih, gue buka puasa mau di Jepang, gue mau ngerasain. Mana, udah ramen nih Sabi. Begitu udah, gue begini lagi. Gitu. Udah gini aja. Jangan marah ya, iya gue udah tahu. Gue udah tahu. Ayam alias babi. Tapi aku udah sampai sini. Gak apa-apa juga, tapi gue gak marah. Kamu musafir, gak apa-apa. Ya besok-besoknya gue makannya variatif lah alias karage. Karage hotdog. Ada di Famima ya? Iya, itu aja. Gak apa-apa. Terus juga itu sih fashionnya keren sama ya negara yang gue banyak kenal teman-teman streetballernya juga di Jepang. Betul. Main di yoyo gitu asik banget tuh. Iya. Jadi emang apa ya, ke Jepang sering-sering gue sangat amat mau sih. Iya, walaupun kalau beberapa teman gue yang kerja di sana kayak kalau tinggal di sana tuh nggak selama enak nih, apalagi kayak lo pendatang gitu ya, masih ada sisi ya mereka tuh segitu individualnya. Betul sih. Kalau kita kan enggak nih, ibarat kata lo tetangga ada yang meninggal aja kita cepet tuh guyupnya tuh kita ngurusin jenazahnya, ngurusin si yang berduka supaya nggak ribet segala macam. Kalau sana enggak sendiri. Kayak segitunya, jadi emang ya lo gua. Kalau kita yang tinggal di Indonesia yang emang udah terbiasa bergantung sama orang lain kayak agak susah tuh kayaknya itu. Iya. Nah sekarang lo masih punya keinginan buat tinggal di sana, mungkin hari tua nanti? Kayak mengingat kondisi Indonesia semakin membaik kayak gini, kayak gue bisa jadi. Ya, kayak pengen tetap di Jepang. Lalu Jepang ada lagi turunannya nih, Fuji Rock. Nah itu dia. Itu merupakan satu ladang bisnis. Betul. Dari Adit Insomnia yang tiap tahun diajakin. Gue juga mau ngerasain tuh sama Wan Coy, ayo dong Coy. Kok teman Anda satu lagi enggak? Jalan kaki capek. Sorry banget nih Pak, sana gak bisa bawa PS. Iya kan? Gak ada listriknya. Tapi emang ada scene jalan kakinya kan? Iya jalan kaki, berat, dari berat. camping ke venue nonton musiknya jalan kaki. Berat. Sehari 30.000 kalau gue hitung. Bolak-balik segala macam. Ojek gak ada ojek tuh? Gak ada. Oh gak ada, berat. Gak ada. Jadi Fuji Rock ini salah satu festival musik yang ikonik ya? Ikonik. Dari Jepang, hampir tiap tahun berangkat jujur. Karena kan gue bantuin orang-orang untuk bisa berangkat ke sana. Nah. Gitu. Termasuk tahun ini. Kita promosikan aja nih. Betul. Tahun ini siapa aja line up-nya nih? Line up-nya kalau band luarnya kan ada si Haim itu, Vampire Weekend. Terus ada The Hives. Jujur Bang Riko tahu semua nih. Dua pertama tahu. Gue dari tadi siapa ya? Tadi juga pecah tuh lo bilang band-band Jepang yang gue tahu. Di awal-awal tuh ini gue nggak tahu Dit, gue nggak tahu. Oke. Tiga yang mainstream dong. Nah jujur di tahun ini emang sisi mainstream agak kurang. Kalau Fuji Rock tuh ibaratnya apa ya? Joyland. Tapi kan kadang nyelip-nyelip kayak Foo Fighters. Itu belum ada nih. Blur. Belum ada nih tahun ini nih. Akan ada nggak kira-kira? Biasanya hamin deket-deket mau mau acaranya suka ada nih. Kayak tahun lalu tiba-tiba The Killers. The Killers tiba-tiba masuk line up. Itu di-announce? Di-announce tuh kayak hamin sebulan deh. Hamin sebulan ya? Jadi kayaknya seharusnya masih ada. Karena mereka belum bilang nih final line up belum ada. Okay. Kalau yang mainstream tuh di Summer Sonic. Summer Sonic tuh kayak With The Fest-nya lah ibaratnya begitu. Ada tahun ini ada Alicia Keys. Di Summer Sonic-nya tuh? Summer Sonic. Yang ada Blackpink gitu-gitu yang lebih mainstream. Kalau Fuji Rock kayak itu lebih side stream lah. Tapi bagusnya tahun kemarin sama tahun ini ada band lokal Indonesia tuh. Tahun lalu kan Ali, tahun ini Depan Turas. Oh Depan Turas. Mantap. Gitu. Jadi gua mengakomodir orang-orang yang pengen nonton Fuji Rock sekaligus kalau tahun lalu sama tahun sekarang kita support band Indonesia nih. Jadi kalau misalkan mereka ngeliat orang Indonesia datang terus mensupport band mereka kan jadi bisa dilihat orang Jepang ya siapa tahu dilihat dunia lebih luas. Ternyata Indonesia segitu supportnya ya sama musisi mereka sendiri gitu. Iya. Itu bulan apa Dit? Juli. Oh bentar lagi. Iya 25 sampai 27 Juli.
Oke. Gitu. Nah sistemnya kalau ada teman-teman yang mau ikut, apa nih? Dia DM lu atau ada nomor Linktree? Gue ada Instagram fujirockers.id, jadi tinggal apa namanya? Itu lu? Itu gue sama partner gue namanya Satria Ramadan. Oke. Satria Ramadan itu bikin ASEAN Festival. Tempat mainnya band-band Asia di sana. Jadi kayaknya kalau nggak salah tuh Depan Turas tuh sempat main tahun lalu. Terus yang datang tuh tamu-tamunya selain penonton yang lain tuh tamu-tamu dari berbagai macam festival di dunia. Gila. Jadi ibaratnya ajang showcase nih. Fuji Rock ngeliat Panturas di situ. Oke. Terus lama, gue mau tuh Panturas main deh di festival gue. Gitu. Jadi ibaratnya festival-festival ini juga scouting band-band di Asia gitu. Oke. Jadi ajang showcase si band-band Asia termasuk Indonesia, terus yang Singapura, Taiwan, semua Jepang, ya? Semuanya ada di situ. Oke. Gitu. Nah balik lagi nih Dit, ini misalnya gue mau ikutan. Iya. Di akun itu gue DM apa? DM bisa, terus sebenarnya ke gue juga nggak apa-apa juga sih. Oke. Bang gue mau ikutan nanti gue Nanti mungkin ada form gitu ya? Ya. Atau apa? Oke. Lebih gampang langsung bayar sih bang itu. Atau pakai form langsung bayar. Iya. Cuma nanti akan ada ya? Iya. Paketnya berapa hari? Apa? Paketnya ada dua, yang full package sama yang nggak full. Yang full Oke. package 25 juta, termasuk tiket pesawat sama city tour. Jadi rata-rata yang ikut full package itu adalah orang-orang yang first timer ke Jepang. Wah seru. Jadi kalau yang enggak tuh cuman gue akomodir dari Tokyo ke Fujiro ke Tokyo. Jadi tenda udah gue bangunin semuanya. Ya kalau makan sendiri-sendiri, tapi kalau pagi-pagi adalah cemilan-cemilan kayak Kintan. Wow. Wah, kan itu pertama all you can eat. Masa gue bawa ke situ. Hana masalah yang Jepang. Iya benar. Oke. Nah yang full package berarti lo / tour guide? Tour guide. Wah gila. Biasanya udah langsung gue bawa ke Harajuku aja, dari Harajuku mau Tesando, Shibuya udah tuh terserah itu. Yang lain dong bang. saya bisa googling. Hidden gem dong. Jujur tahun lalu ada peserta gue. Gimana? Ini main kocak sih dia. Pokoknya gue datang nih ke bandara kan. Ada dari Qatar nih. Widih. Gue kerja di kilang minyak. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Oke. Terus mau nonton apa? Oh gue mau nonton band ini gitu. Oh iya. Mau nonton apa? Mau nonton ini. Terus satu orang nih. Mau nonton apa? Nanti di Fuji Rock. Gue nggak tahu ini apa anda kata dia. Kok nggak tahu? Lah kalau berangkat nggak, gue gantiin sepupu gue doang. Karena paspor sepupunya bermasalah di Itali. Jadi dia datang gantiin. Gue kerja jagain dia aja, takut kenapa-napa kan ya. Dia pokoknya datang udah kayak gini aja, selingak kayak nyasar di terminal gitu kayak. Set. Sampai ke sana udah di tenda nih kan. Besok pagi gue tengok dia, kok udah nggak ada. Gue nggak tahu di kemana, gue takut kan, gue tanya di grup, ini aman kan? Aman kak, aku lagi antri merchandise. Wow tahu nih. Weh boleh juga nih. Ternyata merchandise eventnya. Oke. Bukan merchandise bandnya gitu kan. Iya. Udah tuh gue keliling. Sore gue balik aja tuh naruh barang-barang gitu, ngecas segala macam. Dia udah balik tapi dia nggak nonton yang lain. Besok-besok gue tanya lo, tapi ada ditonton nggak? Ada kok, aku tahu beberapa seperti. Dia hanya diam saja. Kita ngomong. Udah tuh, ya kan, udah kelar. Kita ke Tokyo. Kak, besok aku boleh nggak ke Akibahara sendiri? Mau ngapain? Nggak, aku mau ada satu tempat. Gue tuh tahu tuh dia ya. Iya, terus tapi nggak apa-apa kan, nggak bareng-bareng ya. Soalnya kita mau ke Shimokitazawa nih, mau nyari tempat thrifting. Oh nggak, aku nggak ikut deh gitu. Ternyata doi miskin bang, alias di kantongnya 10.000 yen mulu. Dia datang nih kan dia ke sebuah tempat yang dibilang tadi. Pas pulang kita tanya, lo kemana? Nggak, tadi aku ke kafe ini. Jadi dia ke kafe, foto sama pelayannya pakai baju nenek gitu, iya. Yang pokoknya fotonya kayak ibaratnya lo kayak foto man JKT48 nggak boleh salaman apa segala macam. Wah fantasi. Boleh juga lo Iya. tahu-tahuan lo. Iya begini. Tahu dia seneng banget tuh mukanya tuh. Sampai jadi profile picture dia. Lo gini dong, ikut lagi dong tahun ini. Lebih gak tahu lagi. Yang kemarin The Killer saja dia gak tahu, gimana yang sekarang. Ada berapa orang yang cukup sering repeat?
Ada gak yang 2 kali? Kayaknya enggak. Kayaknya Fuji Rock itu adalah festival yang one time experience aja sih. Okay. Kecuali line up-nya bagus ya gitu. Iya. Karena banyak orang yang, karena klien gue rata-rata tuh kayak kemarin-kemarin tuh kantoran banyak ya Bang. Jadi dia outing kantor. Oh sekalian. Fuji Rock. Ya tahun pertama 2019 Raja Wali Indonesia tuh bikin Prambanan Jazz Festival. Oke. Yogyakarta. Oh itu berangkat tuh. Berangkat. Terus 2023 ada Kun Film. Terus apalagi well organized. Rata-rata kalau nggak PH, IO atau kayak dia kreatif director festival apa. Oke. Kayak tahun lalu Vindes. Oh Vindes ke sana. Satu kantor. Nggak satu kantor sih. Ya, beberapa divisi lah ya. Beberapa divisi vakansi ya doang. Yeah. Terus tahun lalu ada brand rokok elektrik berangkat. Bareng sama Jejo. Oh Jejo iya. Oh itu 2 tahun lalu. Iya 2 tahun lalu. Yeah. 2024. Iya. Kok 2023. 23 ya yang ada Foo Fighters ya. Iya. Yang ngerti dia. Jejo. Kebetulan harusnya 2 hari. Besoknya orang brandnya, Mas kita besok aja dipulangnya. Gitu. Gue masih ada videonya Ariel Lesmana tidur di balik tenda karena tendanya kepanasan. Bener. Oh iya Ariel Lesmana ya. Oza benar. Siapa lagi tuh? Uus iya. brand ambassadornya kan. Iya 2023 benar. 2023 iya. Nonton Foo Fighters gue masih Jo abis ini kita Alanis Morissette nih. Lagunya yang mana Dit? Jo ye. Gimana? Tapi kenapa lu suka banget lo? Sekarang lihat aja Joni ini hamparan luas gini nih. Segitu enaknya lo gak ngerti musik gak apa-apa. Duduk aja sambil mungkin lo minum bir atau duduk-duduk nyantai. Ya dia minum gitu. Iya gitu, iya duduk aja gitu aja. Iya sih. Alhasil? Ya gue gak tahu sih, gue kan nonton ke depan. Jadi pas gue belakang kok gak ada. Udah hilang. Dia ke destinasi lain tuh kayaknya. Mungkin. Karena sebenarnya banyak juga sih. Gak cuman musik-musik yang sidestream tapi kayak ada yang disco ada. Bahkan ada satu panggung yang di atas banget kayak lo naik gondola dulu tuh Bang. Yang membuat orang-orang yang demen-demen adrenalin ya? Iya adrenalin tuh yang hippie-hippie gitu lah. Pokoknya gue juga belum pernah nyamperin. Gue kayak enggak deh kayak gue gak kesana deh. Gue gak ngerti nih musiknya gitu. Cobain dong. Biar lu cobain semua. Iya juga sih. Jauh gak tapi? Lumayan jauh. Oke. Karena gue sebenarnya kemarin tuh selain jagain tenda, peserta gue sibuk konten juga kan sama Fuji Rocker sama si brand-brand yang kerja sama gitu. Mantap Fuji Rocker samanya. Nah, tadi gue penasaran nih sebagai awam. Lo bilang tadi ada talent scouting, festival musik. Apa sih kasta tertinggi festival musik di dunia? Gue sebagai orang awam nih, tadi gue pikir Glastonbury. Kayaknya itu deh. Karena lo gak bisa, lo punya duit. Yeah. Belum tentu lo bisa berangkat. Kayaknya Glastonbury itu lo tetap ngajuin profile. Terus kayak di ini aja sama mereka nanti lo kepilih boleh beli tiketnya. Kayak di raffle gitu. Oh sama kayak orang lari maraton tuh di luar negeri tuh gak sembarangan tuh. Iya. Oke. Kayak gitu, jadi gak sembarangan tuh Glastonbury. Gue satu-satunya festival yang pengen gue datangin di luar Asia kayak Glastonbury deh. Kalau kayak Coachella pengen kalau ada walaupun ada line up-nya bagus kayak gue nggak ini sih nggak ada kepikiran buat datang ke sana kecuali tiba-tiba diberangkatin sama orang gitu sama brand berangkat aja gitu kan. Berangkat tuh ya. Benar. Nah, kalau berangkat sendiri kayak enggak deh. Walaupun line up-nya bagus kayak yang mikirnya tapi bisa gue cari di festival yang ada di Eropa deh. Gitu, kayak di Barcelona atau mungkin di Inggris gitu. Lo ini cukup sering menghampiri konser-konser di sekitaran Asia kayak ya lu Green Day udah pernah di F1 Singapura. Sebutkan beberapa band, 5 deh, yang lu belum kesampaian nonton Dit. Yang belum kesampaian Oasis pastinya. Oh iya. Kalau Liam sama Noel udah gue pernah nonton. Oke. Mereka sendiri kan, yang Liam gue udah nonton 2 kali di Indonesia sama di Singapura. Noel udah kemarin di Fuji Rock. Tapi pas Oasis ini belum nih. Beli tiketnya gak? Belum nih. Tapi masih dibuka kan? Udah gak ada sih rata-rata. Oh gitu. Kalau di Jepang udah sold out juga kan. Jadi mungkin kalau lo beli bisanya di Viagogo tuh, si situs calo di situ kan. Oh ada ya? Ada. Viagogo.com. Terus Oasis ya. Oasis. Blur udah. Sweat udah. Ya udah sih itu ya. Apalagi? Foo Fighters sudah. Udah Foo Fighters. Udah. Masih Pumpkin pengen nonton lagi sih. Red Hot udah. Red Hot udah 2 kali. Di Summer Sonic sama di F1. Apa ya? Gue ada 1 kalau gue. Rage
Rage Against betul. Gue juga belum pernah nonton. Gue nonton mereka yang versi ininya kan Prophet of Rage kemarin yang vokalisnya Public Enemy apa? Public Enemy iya benar ya. Rage Against benar. Itu gosipnya tadi kalau nggak pandemi katanya mau di Fuji Rock tuh gosipnya. Oh gitu. Cuman kan akhirnya pandemi terus si Zacknya kan juga kalau nggak salah sakit kan. Si Zack La Rocha akhirnya dia hiatus lagi. Rage Against siapa lagi? Aerosmith enggak? Enggak. Pak, boleh ini nggak? Boleh nggak mesti band nggak? Iya boleh. Adele. Oke. Jujur gue Adele. Tapi jangan sama temen ya, itu salah. Jawab, Vom. Sorry. Info aja irisannya sama basket. Pacar Adele sekarang manajernya LeBron James. Oh iya? Iya, Rich Paul. Udah ada 3 tahun. Oh yang di ini Lakers? Iya, umum. Kayak gue bilang Ardan tadi, susah. Adele, Rage Against, Oasis. Apa lagi ya? Gue lagi. Satu band Jepang deh, Kemuri. Tahu. Ada pokoknya satu band Jepang dulu sempat zaman-zaman ska tuh lumayan ini juga Bang yang Lumayan kenceng ya? Positive Mental Attitude. Oke. Gue sempat tonton. Sama siapa lagi ya? Terakhir. Ada satu band UK Coxsparer. Oke, wah itu sih lagunya anak-anak banget itu. Iya, We're Coming Back. Belum pernah nonton. Itu Liverpool ya? Kalau nggak salah ya? Kayaknya. Wah ini harus hati-hati nih gue nih. Coba lu lihat deh. Bukan. Coxsparer. Karena kalau nggak salah itu anthemnya. Bukan dia di kota apa ya gue lupa. Jujur Beatles Liverpool. Oh iya, itu umum. Itu umum. Mana? Coba. Bukan. Coba deh, kayak London tapi gue lupa di mana. Oasis Manchester. Umum. Umum. Manchester City tapi. City betul. Mereka punya saham kan dulu. Jay, ada nggak? Nggak sih aja, nggak tahu ketiknya. Tahu spellingnya? Coxsparer. Coxsparer. Karena waktu kita bawain karaoke kemarin, kalau nggak salah itu si Gofar nyeletuk. Ini selamat buat tim Liverpool yang udah juara. Nah, ini lagu itu, Coxsparer. Aduh gue lupa. We're coming back. Kayaknya West Ham deh kalau nggak salah di West Ham. West Ham tuh berarti London ya? Cel, Arsenal London Utara. Cel, wah. Kok jadi ke musik? Gak ada yang tahu nih, gak ada yang tahu spellingnya. Apa? COC, Sparer. Coba, COC, COCK, Sparer. Kita boleh googling sendiri gak Ya, sih? coba deh. Ini soalnya. Gak ada kuota ya, Jay? Kuota habis baru. Dari? London. Tuh, London. Oh, London. Bukan Liverpool. Oke. Itu sih. Masukin lagi. Tapi gue diantara semua punk gue Sex Pistols lah, bicara Inggris. Iya sih. Gue pernah nanyain Bang Mike sama Bang Bobby Marginal. Bang ini kan 2 negara terbesar punk itu Amerika dan Inggris. Ya betul. Bandelan mana Bang? Sex Pistols. Iya sih. Karena kerajaan dilawan sama dia. Itu kan ada lagu. Cover albumnya kan Queen Elizabeth ditindik peniti. Wah itu sih bandel tuh katanya. Wanco demen tuh gitu-gitu Wanco itu. Gitu ya? Iya. Jujur. Oh bukan. Klien. Oh klien. Bisa nggak usah telepon dulu nggak ya? Saya ngomongin ke Sex Pistols. Ya nih. Bukan. Waduh. Telepon. Angkat coba. Yes, Bro. Lawrence. Lagi ngapain bro? Ini ada teman gue mau ngomong bro. Yes. Gimana Warkopolim? Gilang. Kok Gilang? Riko. Nih gue lagi syuting Irapuka, lu telepon. Lagi on cam ini. Lalu, gue males juga ke Warkop Kolim. Karena setiap mau ke sana full. Emang lupa temen kalau udah kaya. gue jangan gitu dong, jangan gitu. Hari ini, ayo lo, si Adit mau ke sana. Beneran? Iya, abis ini. Makan sore gitu ya? Iya. Menarik sih. Oke. Gitu kali. Lu lagi syuting? Iya bener di tengah-tengah, kalau bukan lo gak diangkat nih, anjing. Ini gue masuk kamera? Iya. Lu lagi di Wijaya lagi pijat ya? Enggak, Delta. Oh. Yes, ya udah. Udah ya. Gue nelpon buat nagihin utang lu ke Hard Rock, masih ada sisa berapa belas juta. Hator Cafe kan? Ada kamu. Ini gue
aja ya. Oh ya udah. Yaudah. Ya lo lagi, bini lo yang di mana Sumedang Mas ya? Oh masih ada. Sama anak lo di Cirebon minta podcast. Oh itu tawuran mulu ya, udah STM. Ada tuh tawuran di Cirebon kayaknya. Tawuran musik Levi's. Iya bener. Udah ya. Makam, Dit satu lagi. Apa? Makam bapak lo mau dijadiin lapangan padel nggak apa-apa nggak? Gak apa-apa. Kebetulan nisannya udah ganti raket padel. Nisan bokap gue. Iya. Udah. Deh. Susah emang kalau bapaknya udah meninggal orang Inggris begini. Bener. Betul. Cover Yasinnya kayak CD album. Jujur gimana nih pas itu? Pas ajarin malah Allahu Akbar Allah. Masa takbir Idul Adha, Idul Fitri. Gila. Emang konsepnya kembali ke Fitri sih. Betul. Ya normal lah, alias waktu gue berkaf. Iya. Di sebelah gue, yang tahun sebelumnya. Yang di Pati Unus kan? Iya ruku, normal, alias gini. Kan masa kita ngeliatin, ngapain lirik, pas gue beres. Gue pikir udah habis rokatnya, masih ada lagi, bagus tuh. Udah gue aja nengok, batal. Ya seluruhnya jujur. Iya. Makanya pas Grind Boys Ramadan kemarin gue pengen banget ngusulin, coba Iyas jadi tamu deh. Tes Al-Fatihah lengkap aja. Mungkin. Dit, terakhir sekarang lo punya kamar Adit Insomnia. Ya. Konsepnya gimana tuh? Apakah ini Ini untuk... sekalian syuting ini kan, jadi gue nitip file nanti ya. Iya nanti filenya dikasih ke dia, tayang di dia udah gak apa-apa. Tiap minggu aja begini. Gak apa-apa deh gue bela-belain tol 70.000. Gak apa-apa deh. Bener. Biar katu-katanya nanti sekalian ya. Iya sekalian. Ada teaser, bumper apa semua. Enak banget. Apakah ini untuk mengobati kerinduan lo sama siaran? Salah satunya. Itu salah satunya. Walaupun kemarin gue suka live TikTok kan, waktu sebelum Ramadan gue lumayan rutin tuh. Pas Ramadan agak kendor karena kayak pagi kering. Malam jujur Ramadan tahun ini ngantuknya bang. Oh iya. Gue pikir kayak apalagi Grind Boys ini ya tapping berapa kali Asli gitu kan. Apalagi gue liat teman-teman gue yang di situ pada puasa kan. Gue jujur gue sama Jojo kan kalau kita itu tapping bisa 4 sampai 5 episode. Gue yang ketiga tuh udah nguap tuh. Gofar gini, ayo dong semangat. Iya. Ngerti gue ngerti. Kamu puasa. Mentalnya mau di mana sih? Wow, AC dingin. Studio puasa lagi kan. Kalau lagi break sebats. Udah lu enak. Ayo dong coy. Wajib puasa. Wajib puasa, alhamdulillah. Tapi paling kiri puasa. Kopi hitam jujur. Karena emang kata doi kan buat ngilain bau mulut. Ya. Gitu. Tapi kan minum. Minum betul ya juga. Iya benar. Batal itu. Benar. Kamar Adit Insomnia YouTube channel. YouTube channel jadi apa ya, gue ngerasa kayak banyak orang di luar sana butuh circle baru, teman baru, butuh apa ya, kamar itu kan nggak mesti di kamar gitu. Jadi itu cuma ungkapan doang, kayak kalau di kamar kayak kita bisa ngobrol apa aja sama temen. Betul. Dari yang rahasia sampai nggak rahasia atau apapun lah gitu. Tapi konsepnya emang udah kenal dan deket gitu. Walaupun banyak juga orang yang nggak deket-deket suka dibawa kamar juga ada juga sih kayak gitu-gitu. Kok ada tahu hal itu? Kayak tukang AC kan bisa kita bener. Gak kenal deket kan. Bener tukang AC bener. Nah mungkin kita suruh servis dari luar kan. Bener. Yang benerin kasur dari IKEA juga gimana nih? Iya kan pasti masuk ke kamar. Informa, furniture Jay. Iya. Nah, kita nggak bisa banget kan, itu ada tukangnya biasanya, stay di situ gitu. Sampai berak di kasur dulu ada. Ah siapa tuh? Gilang Gomblo. Gar. Pokoknya hampir semua podcast gue bilang Gilang pernah berak di kasur kita berdua. Satu kosan. Kenapa tuh? Karena mabok? Enggak, dia emang habis karaoke malam, masuk angin. Minum obat ini kan masuk angin ya. Pokoknya waktu beberapa bulan sebelumnya ngompol nih bang. Gue pulang sholat Jumat nih panas-panas. Tiba-tiba dia gini. Kenapa lo? Gue kayaknya ngompol deh. Wow. Kok kayak, kayaknya jujur kayak kakek gue. Nah terus di atas kasur nih, ditutupnya sama amplop yang isinya kontrak gue bang.
kontrak kerjaan. Wow. Terus mana ngompolnya? Ini dia. Ih si anjing ditutupin pakai kontrak gue. Kosan kita dulu dekat Ambas. Lo sekarang ke Ambas beli spray sop panas sop nggak mau sekarang juga lu ke Ambas. Gue habis dari laundryan gue tuh di depan SMA 3. Oke. Sebelah Pistales tuh. Oh iya. Orang dulu Gilang pernah ke ngambil laundry. Oh kemarin udah cerita ya? Iya, mobil parkir itu diderek sama dia aja. Bagus anjing. Laundry jadi 5.000 deh. Itu bego banget parkirnya di sebelah jalan yang satu, sebelah jalan deket kantor pos dong. Harusnya. Iya bener. Terus udah nih gue bilang, jangan sampai lo ya, gue bilang berak di kasur. Satu hari gue mandi. Sob, gedor kan. Cepetan sob. Dia masuk lagi tuh dia emang gak bisa tahan. Gue pikir ada pada ntar dia ngencing lagi di kasur. Gue buka. Dia masuk lagi? Masuk. Gue lagi inin badan gitu kan. Kok bau? Lu tau ini gak sih kalau kayak ke jenguk kakek ke rumah sakit gitu. Kayak bau tai campur puyer gitu. Kok gak enak ya? Lalu spray kemana ya? Gue buka pintu kan biar ada hawa. Pas gue buka pintu makin bau tai, ternyata spray di depan kamar. Pasti ada tuh. Terus gue kamar mandi gue tendang. Anjing lu berak lu ya? Iya sob, sorry.